Halo teman-teman semua, selamat datang di Voxma, Voice of Mahasiswa. Podcast ini persembahan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Munawarman dengan saya Mona selaku host pada podcast kali ini. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke segmen utamanya, aku mau ngajak kalian dulu nih untuk berbincang mengenai pernah gak sih kalian berpikir kita hidup di zaman yang berubah dengan cepat? Teknologi, pekerjaan, bahkan cara berpikir. Tapi satu pertanyaan yang terus muncul, yaitu apakah pendidikan kita sudah relevan dengan dunia industri, atau jangan-jangan pendidikan sedang dipaksa menyesuaikan pada sesuatu yang bahkan belum pasti. Hari ini kita bukan hanya berbincang mengenai angka dan kurikulum semata, tapi mencoba melihat esensinya dari pendidikan dan juga industri itu sendiri. Apa sebenarnya tujuan pendidikan, dan bagaimana seharusnya hubungan antara kampus dan industri terbentuk. Tentu saja kali ini aku nggak sendiri nih. Jadi kita ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau juga seorang akademisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Munawarman. Kita sambut dengan hangat Bapak Tommy Vimy Putra MSI. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Terima kasih banyak sudah mengundang. Ini anak-anak BEM ya? Betul. Oke, alhamdulillah. Makasih ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas kesempatannya juga untuk bisa hadir di sini. Nah, karena tadi saya sudah menyampaikan pendidikan dan juga industri, tapi kita lupa nih kasih tahu ke teman-teman semua judul dari podcast kali ini tuh apa. Jadi judul dari podcast kali ini adalah pendidikan versus kebutuhan industri. Siapa yang harus menyesuaikan? Topik yang sangat menarik ya teman-teman. Jadi di sini setelah saya baca-baca beberapa data dan juga artikel Pak, ternyata studi menemukan bahwa tingkat mismatch kualifikasi di Indonesia itu masih cukup tinggi. Sekitar 44,8% pekerja memiliki mismatch, ada yang bekerja di bawah kompetensinya ataupun di atas. Betul. Nah, itu menurut Bapak sendiri seperti apa? Karena kan Bapak juga bergelut di bidang akademisi ya? Ya, betul. Silakan. Oke, jadi gini ya. Ini kita easy going aja ya. Karena kalau kita ngobrol-ngobrol tuh kalau tegang kan gak enak gitu ya. Betul. Nah, jadi ini anggap aja ya semacam kayak kuliah lah ya. Nah, jadi kayak kuliah. Jadi teman-teman di rumah juga tahu harus paham juga bagaimana kondisi saat ini gitu. Nah, jadi kita petakan dulu. Jadi kita tak paham nih. Jadi kita paham kayak apa sih konsep pendidikan yang ada di Indonesia, terus bagaimana relevansinya dengan yang ada di industri saat ini, ya kan? Apakah bisa dikatakan sama apa yang dididik, apa yang dilaksanakan pada saat dia bekerja? Kan seperti itu ya. Tuh. Nah, pengalaman Bapak pribadi, jadi kebetulan juga beberapa kali ada membahas juga riset-riset yang memang berhubungan juga dengan pendidikan, mungkin bisa di-searching ya. Ternyata memang ranah pendidikan, biar paham ya, nih biar teman-teman paham nih di rumah. Jumlah pendidikan yang bahasanya itu sesuai dengan kebutuhan di industri, khususnya karena industri kan banyak ya, ada beberapa sektor gitu ya. Nah, kebanyakan di Indonesia itu masyarakatnya oke, dia pendidikannya SD, SMP, SMA, mungkin ada yang kuliah. Nah, tapi yang disayangkan, ini yang disayangkan ya, mayoritas penduduk di Indonesia itu masih rata-rata pendidikan hanya di SD, SMP yang banyak. Begitu. Masih dalam rentang dasar dan menengah ya. Nah, bayangin, itu aja jumlahnya tuh udah banyak banget tuh, ya kan? Nah, sedangkan zaman sekarang, ini zaman sekarang ya, kemampuan analogiknya anak-anak sekarang, khususnya kayak anak-anak SMP, SMA, kuliah, itu kalau kita bandingkan dengan kebutuhan industri saat ini kita bicara tentang saat ini, itu memang bisa dikatakan relevansinya
hampir dikatakan dari poin-poin pembelajaran dari SD, SMP, SMA yang notabene memang kita lebih kepada ilmu eksak, pembentukan eksak, ya kan? Nah, sedangkan pembelajarannya itu masih dikatakan masih monoton, Setuju. Betul. ya kan? Padahal yang dibutuhkan oleh industri bukan itu. Contoh ya. Apakah pada saat kita bekerja, khususnya gitu nih, ini khususnya mungkin pekerjaan yang sifatnya kayak administrasi, misalnya seperti itu, karena memang banyak pekerjaan itu kan administrasi. Nah, tapi pembelajaran waktu kita SD, SMP, SMA itu malah arahnya tuh kurang tepat, kurang cocok untuk ke arah itu gitu. Memang ada jurusan kayak SMK, sekolah kejuruan kan. Nah, tapi pengalaman Bapak juga ya, ada beberapa yang memang standar-standarnya di kejuruan itu pada saat dia bekerja itu nggak ada hubungannya sama sekali. Kayak gitu. Dan itu banyak banget. Dan metode yang dia pakai, peralatan yang dia pakai, itu sudah nggak relevan dengan zamannya. Gitu. Misalnya. Ini saya contoh nih ya. Ada yang SMK-nya itu belajar, katakanlah kalau kita bicara yang administrasi ya, misalnya katakanlah pemasaran misalnya, atau jurusan perhotelan, atau jurusan akuntansi, sekretaris misalnya, atau jurusan-jurusan teknik misalnya kayak teknik mesin misalnya. Nah, yang Bapak pahami, beberapa kali Bapak ke sekolah dan juga pendampingan ada beberapa guru-guru, itu masih menggunakan teknik yang lama. Nggak ada teknik yang pembaruan, apalagi misalnya mohon maaf ya, ada mesin baru misalnya, terus mesin baru itulah yang kita coba untuk merenovasi atau memperbaiki. Ini nggak menggunakan mesin-mesin yang zaman kita dulu, bukan zaman kita, zaman Bapak dulu gitu. Berarti belum ada inovasi ya? Iya, susah karena peralatannya aja peralatan zaman dulu. Betul. Tuh, kayak apa untuk bisa menyeimbangi di tahun sekarang. Apalagi sekarang kita tahu sendiri lah, peralatan udah canggih, apalagi berbasis AI semuanya. Nah, sedangkan kan peralatan sekolah di Indonesia ini, mohon maaf ya, Bapak harus sampaikan di podcast ini, itu masih zaman-zaman dulu. Coba aja cek. Semuanya masih zaman-zaman dulu. Coba aja kalau yang di sekolah di SMK tuh. Itu baru SMK, itu yang SMK loh ya, yang siap kerja loh ya. Belum yang istilahnya yang umum, SMA pada umumnya gitu. Nah, apakah itu dibutuhkan di industri? Sebenarnya iya dibutuhkan, tapi kan itu basic ya. Zaman sekarang, kendaraan contohnya. Kendaraan itu oke lah, ada mesin, ya, berbasis mesin, berbasis bensin misalnya atau solar, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kendaraan-kendaraan itu sudah beralih menggunakan tenaga listrik, alat berat tenaga listrik, segala-galanya tenaga listrik. Benar kan? Nah, pertanyaannya adalah, adakah SDM kita yang sudah paham tentang konsep kelistrikan, khususnya saya kayak kendaraan listrik, alat berat, karena itu sudah ada di luar negeri, itu udah banyak yang kayak gitu. Sudah dikembangkan. Udah banyak banget gitu. Teknik industrinya luar biasa, apalagi sudah pakai AI. Nah, kita kan belum sampai ke sana. Gitu. Nah, untuk apa sih Pak? Misalnya kita belajar itu, gitu saya contoh gitu ya. Loh, negara kita ini akan ketinggal dong sama negara lain. Betul. Paham kan? Paham. Nah, jadi kalau misalnya kita ini masih zaman, mohon maaf nih, zaman dulu gitu, masih memperbaiki mesin, masih pakai obeng, pakai tang gitu ya. Sedangkan luar negeri tinggal ditusuk pakai flash disk atau pakai USB, buka komputer sudah muncul semua penyakit. Generatnya ya? Harusnya begitu. Ya kan? Jadi ya bahasanya ya mohon maaf,
artinya memang dari segi teknologi saja di Indonesia ya dibandingkan gitu ya, kalau kita bicara tentang negara-negara yang sudah maju, jauh ketinggalan gitu, jauh banget ketinggalannya. Kadang-kadang bapak tuh kesian juga ngeliat sih. Tapi mau gimana coba, iya kan? Nah, terus lagi ini PR nih buat kita nih. Ini mungkin buat teman-teman di rumah ya, teman-teman di rumah. Kadang-kadang kita tuh pengennya anak-anak zaman sekarang kan pengennya instan. Betul. Maunya semuanya cepat. Cepat. Bim salah bim hari ini masuk, hari ini keluar, kan begitu langsung jadi produk Setuju. apapun itu. Nah, kadang-kadang tuh lupa ada proses gitu. Nah, ada proses di dalamnya yang dimana kita memang harusnya tuh punya tahap satu demi tahap gitu sampai bisa ke tahap atas, kan begitu. Nah, cuman karena mungkin ini ada hubungannya juga ya, ini mungkin ya, ini masih mungkin ya, apa mungkin ada hubungannya dengan media sosial yang sering flexing mungkin gitu ya. Nah, jadi pengennya tuh aku juga pengen juga begini, pengen juga begini. Ya FOMO lah zaman sekarang yang ngikutnya, bahasanya FOMO gitu ya. Nah, itu kesannya apa ya, kalau kita lihat itu hanya bisa menangkap dari sisi yang enaknya aja. Setuju. Iya kan? Sedangkan harusnya bukan itu yang kita makna, itu bukan itu, tapi gimana prosesnya gitu. Nah, Bapak sendiri memang masih menyayangkan ya, terutama tentang pendidikan kita ini, yang mohon maaf sudah harusnya ada yang namanya perubahan kurikulum. Kenapa? Karena mix match-nya dengan industri kayaknya sudah ketinggalan. Bahkan ketinggalannya jauh banget gitu. Benar. Iya kan? Itu ketinggalan banget tuh. Bisa kelihatan kok. Di mana-mana coba perhatikan ya. Kalau kita bekerja misalnya, kalau kita hanya sistem yang bahasanya tradisional, jualannya offline, ini contoh ya, ini contoh misalnya, atau pemasarannya offline, akan sangat susah untuk bisa mengenalkan produknya. Paham kan maksud Bapak kan? Zaman sekarang itu nggak bisa lagi jualan door to door, table to table, tuh nggak bisa lagi gitu. Ada kan masih kan yang lihatnya anak-anak ya, mohon maaf ya, yang jualan satu-satu, datangin si A, si B, itu sudah nggak relevan lagi untuk zaman sekarang gitu. Terus gimana Pak? Ya menurut Bapak adalah harus ada yang namanya penguasaan digital. Oke. Gitu. Udah masuk peran. Ya harusnya sudah, ya kita apapun itu, kalau menurut Bapak ya, saat ini sudah harus ada digital. Apalagi kan Indonesia ya, ini menurut Bapak ya, industrinya 4.0. Sebenarnya industri 4.0 udah ketinggalan. Udah ketinggalan sebenarnya. Tapi kita masih memasukinya. Bahkan masih memasukinya, padahal udah ketinggalan gitu. Nah, cuman kalau misalnya masih memasuki basis 4.0 terus, ya kapan kita mau majunya begitu kalau dibandingkan yang lain. Sedangkan kebutuhan saat ini sebenarnya ini dilema ya, ini dilema. Bapak katakan dilema, kenapa? Produk luar itu gampang banget loh untuk bisa masuk ke dalam kita. Coba kita balik. Produk kita gampang nggak masuk ke negaranya luar? Tentu sulit. Susah kan? Susah. Itu sudah. Gitu. Nah, pasti banyak pertanyaan, kok bisa gitu, Pak? Nah, Bapak bukan dulu ya, beberapa waktu yang lalu ya, rasanya mungkin aja bulanan yang lalu, itu pernah Bapak diskusi juga ada dengan beberapa dinas terkait, terutama produk-produk industri ekspor-impor gitu ya. Ternyata kita punya standar, jadi mohon maaf ya, mereka luar negeri itu punya standar tinggi. Mungkin ada ingat nggak kasus kemarin yang ada udang yang terkontaminasi dengan uranium, ini apa namanya, kayak ada apa kalau nggak salah itu mengandung radioaktif. Iya, radioaktif. Ada dengar kan ceritanya kan? Nah, bayangin tuh, mereka aja sampai segitunya memperketat istilahnya, bukan berarti mereka nggak menerima produk kita, enggak, mereka tetap terima kok gitu. Cuman kan dia punya standar. Betul. Gitu. Nah, sedangkan kita enggak. Mohon maaf, barang bekas, baju bekas, trip
Tripping ya? Iya lagi. Iya lagi. Benar nggak? Benar. Teman-teman di luar tuh pasti benar tuh, ya kan? Itu betapa mudahnya produk industri dari luar datang ke kita, gitu. Coba dibalik, produk kita keluar, susahnya ampun-ampun, gitu. Nah, Bapak juga kurang paham kok betapa mudahnya produk dari luar datang ke kita, tapi betapa sulitnya produk kita untuk bisa keluar, gitu. Apalagi bersaing, gitu. Kenapa sih Pak? Kok bisa misalnya gitu ya, ada pertanyaan, Pak, kenapa sih Pak harus berkonsentrasi kepada produk-produk yang diekspor gitu ya? Nah, gini, mohon maaf ya. Jadi ini mohon maaf nih. Kalau misalnya kita itu tidak berbasiskan ekspor, ya, itu mirip kayak katak dalam tempurung gitu, ya kan? Jadi kita tuh nggak tahu di dunia luar tuh kayak apa gitu. Dan lagi kita bicara penghasilannya, kalau misalnya kita hanya stagnan di lingkungan produk domestik aja, nih misalnya gitu ya, ya pendapatannya nggak naik-naik gitu. Nah, kan banyak tuh yang mungkin kalau teman-teman mahasiswa ya di kelas ya, misalnya ada yang pernah membahas mungkin gitu ya, Pak, kenapa sih Pak ada beberapa produk kalau di luar negeri kok harganya mahal banget gitu ya, terus kenapa di kita kok murah banget gitu, kenapa nggak disamain aja, baik itu ya harganya atau upahnya misalnya, kan ada pasti kita berpikir kan begitu ya, pengennya upahnya juga sama lah Pak, kan kerjanya juga sama kan begitu. Nah pertanyaannya itu adalah apakah investasi yang masuk juga sama seperti negara-negara yang kita lihat itu. Nah, negara-negara yang kita perhatikan itu adalah ya notabene negara-negara yang maju ya, yang Bapak perhatikan ya. Mereka tuh investasinya tuh luar biasa banget, gede banget gitu. Memang sebenarnya itu dilema. Jangan beranggapan investasi tinggi itu bagus. Banyak orang juga beranggapan konsep yang salah. Iya, bagus bagi yang punya SDM bagus. Paham kan maksud Bapak ya? Jadi kalau misalnya dia punya SDM yang mohon maaf pas-pasan atau rendah, mohon maaf, itu kayak penonton aja. Jadi ada aktornya. Enggak ada, cuma nonton aja. Gitu. Gitu. Contohnya gimana? Mohon maaf Bapak harus sampaikan ya. Mungkin di Indonesia banyak pabrik-pabrik ya. Pabrik-pabrik gitu ya. Tapi lihat posisinya kita, kebanyakan pegawai-pegawai itu, khususnya apalagi kalau ada orang asingnya gitu ya, kita itu hanya dihadapkan bekerja di lingkungan yang non skill. Benar, coba buktikan. Mau itu pertambangan batu bara, minyak, gas dan lain sebagainya, ya. Pekerjaan kasarnya berarti ya Pak? Benar. Itu hanya orang kita, gitu. Nah terus Pak yang skill-skillnya mohon maaf masih dari luar. Mau tidak mau harus dari luar, diimpor. Nah itu juga mempengaruhi dari sisi pendapatan. Gimana ekonomi kita mau mutar kalau misalnya mohon maaf dana ya uang yang gede-gede ya ke mereka juga kan sia-sia dong. Iya kan? Nah mungkin ada pertanyaan Pak, berarti SDM kita rendah ya gitu. Sebenarnya dibilang rendah, Indonesia tuh nggak bisa digitukan. Karena bayangin jumlah penduduknya tambah sedikit. Banyak banget. Indonesia tuh banyak, gede gitu. Dibilang SDM Indonesia rendah. Ya nggak gitu, datanya nggak menyatakan gitu. Pendapatannya rendah, salah. Dibilang siapa yang bilang rendah pendapatan Indonesia? Kalau kita kalau kita di daerah memang rendah. Tapi kalau di pusat Jakarta, kota-kota metropolitan. Kota-kota metropolitan, Surabaya misalnya, Medan. Kan itu penghasilannya kan rata-rata di atas rata-rata. Rata-rata kan pasti di atas 2 digit. 2 digit ke atas, 2 digit ke atas. Benar kan? Benar. Ayo. Yang paling benar adalah tidaknya merata. Itu yang benar. Pembangunan tuh nggak merata. Saat ini, mohon maaf Bapak sampaikan, pembangunan hanya di Jawa sentris.
enggak menyeluruh sampai Indonesia. Coba perhatikan. Adakah di Kalimantan kereta api? Belum ada ya teman-teman. Nah, ada sih sebenarnya zaman dulu banget, zaman Belanda. Cuman bawa batu bara aja, tapi skala kecil. Di Lokulu ada. Cuman kan nggak masuk hitungan. Iya, bukan Nah, alat transportasi. betul. Itu aja sudah terlihat gitu. Ya. Coba perhatikan lagi. Adakah di Indonesia ini yang pelabuhannya gede banget selain di Pulau Jawa? Merak. Tuh. Itu di Jawa semua. Semuanya di Jawa. Tanjung Perak di Jawa. Di Jawa. Coba perhatikan. Gitu. Benar kan? Benar. Nah, kalau semuanya pembangunan hanya di sana, gitu. Ya gimana kita mau, mohon maaf, bisa ya dari segi infrastrukturnya lemah, apalagi bicara tentang SDM-nya. Kan kampus-kampus coba perhatikan, yang gede-gede. Yang gede-gede itu di mana? Di Pulau Jawa. Gitu. Makanya Bapak tuh kadang-kadang juga ada mungkin bilang, Pak, SDM Indonesia. Siapa bilang? Enggak. Bagus SDM kita. Cuma itu tadi, kebanyakan memang dari segi pembangunan itu, bahkan pendidikan. Kalau mau bagus coba lihat. Kata orang ya. Kamu mau kuliah di mana? Aku mau kuliahnya pasti di arahnya Jawa tuh. Kenapa sih Jawa? Pasti bayangan orang. Oh, karena di Jawa lebih bagus. Nah, orang tuh udah mindsetnya udah gitu duluan. Bener kan? Bener. Iya. Dan Bapak ya memang akui ya wajar iya. Karena bayangin semua fasilitas semua lengkap di sana. Apa aja ada. Iya kan? Nah, sama kayak peralatan-peralatan. Semuanya ada di sana. Gitu. Lalu kita di daerah susah. Sangat susah, gimana coba? Semua pembangunan kan di Jawa sentris, maka nggak bisa gitu. Ya kecuali ya mungkin ya ini memang mohon maaf ya Bapak sampaikan. Kalau memang benar-benar pengen mengubah Indonesia, itu ngubahnya tuh bukan hanya satu pulau itu aja. Tapi dibangunnya dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, daerah Maluku, daerah Timur, ya kan, sampai ke Papua. Ambon, Maluku, harusnya udah ke sana gitu. Karena Indonesia itu bukan hanya Jawa. Bukan hanya Jawa. Iya kan? Kan selama ini semuanya di Jawa, di Jawa. Kayak gitu nah. Jadi Bapak juga kadang-kadang tuh sedih juga sih sebenarnya begitu. Apalagi mohon maaf masyarakat Indonesia kalau kita ngelihat data, memang yang lulusan SD SMP itu ya banyak banget gitu. Banyak banget. Bahkan menjadi salah satu mayoritas di Indonesia. Gitu. Makanya akhirnya mohon maaf mereka hanya bisa di bagian yang non skill. Ditambah pasti di posisi non skill gitu. Bisa nggak Pak mereka dijadikan jadi yang skill gitu ya? Ya bisa, cuman perlu waktu lagi. Ya kan perlu disekolahkan lagi dan lain sebagainya, perlu dididik dan sebagainya. Gitu. Dikasih pelatihan lagi, dimodalin lagi, habis di situ aja kita nggak jalan-jalan. Kan lambat jadinya kayak gitu ya. Memang kalau misalnya pendidikan memang kita sudah saatnya mohon maaf ya kalau memang betul-betul pengen memajukan pendidikan ini mohon maaf nih bukan menyinggung ya bukan beli laptop bukan beli TV yang gede itu salah. Terus yang mana Pak yang benar Pak misalnya gitu ya ya dibaikin sarana prasarananya baik itu labnya ruangannya. Iya kan? Kualitas, mohon maaf, kualitas gurunya ya disampaikan ya, kualitas gurunya. Kenapa Pak gurunya Pak? Sebenarnya guru itu sih menurut Bapak ya, karena Bapak juga pendidik ya. Sebenarnya tuh Bapak rasa tuh semua bagus gitu, rata-rata itu bagus. Cuman yang disayangkan itu masalah pendapatannya. Benar. Gimana guru-guru di Indonesia, mohon maaf ya, gimana mau maju, gimana mau berpikir sejahtera, sedangkan penghasilannya aja begitu aja kasihan. Ya ini mohon maaf nih Bapak harus sampaikan gitu. Enggak cukup. Bayangin tuh coba kalau kita cari gitu ya, informasinya dimanapun itu pasti orang udah tahu. Ada guru yang dibayar 3 bulan sekali. Ada yang dibayar 300.000. Itu kan sudah nggak make sense. Iya. Mau makan apa coba gitu. Akhirnya apa? Gurunya double job. Kerja di mana? Ini ada yang Gojek lah, ada yang jadi mohon maaf ya, cuci piring dan sebagainya. Coba lihat di berita. Pasti ada sampingannya.
Kenapa? Ya, gimana mau cukup? Itu aja kehidupan sehari-hari yang nggak bisa. Gimana mau dia mengembangkan pendidikannya? Betul. Iya kan? Kadang-kadang bahkan coba nanti teman-teman lihat ya di daerah-daerah ya. Ada yang daerah itu satu sekolah cuma satu guru. Satu guru satu sekolah. Satu sekolah itu ya mulai anggap misalnya dari ada yang SMP misalnya. SMP kan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Gurunya cuma satu. Gimana dia mau ngajar gitu? Karena ya notabene pertama ya siapa yang mau diupah segitu? Betul. Iya kan? Mau gimana coba? Nggak ada solusi. Gitu. Kecuali pembangunan jangan hanya di Jawa sentris. Itu aja kuncinya. Gitu. Jangan semua tuh lari ke situ, lari ke ini apalagi ada, mohon maaf ya, biarin aja ini kan podcast ya harus disampaikan nih. Jangan uang itu, ini mohon maaf, apalagi kan ini kan daerah kan dipotong nih. Betul. Bayangkan yang ada aja sudah sakit yang ada nih, dikurangin lagi. Dipotong lagi. Dengan alasan katanya setiap tahun ada silva, ada sisa. Loh, mohon maaf, sisa itu sebenarnya pemahaman Bapak ya, itu biasanya dipakai untuk di awal tahun depannya. Untuk pembayaran gaji, pembayaran ini, pembayaran itu, gitu nah. Biasanya seperti itu. Nah, mungkin ada yang bermain. Contohnya ya, ada beberapa kemarin kan yang pejabat katanya uangnya didepositokan. Iya, tidak menutup kemungkinan ya itu memang iya, itu benar gitu. Cuman kalau mau diubah, ini mohon maaf ya, yang diubah adalah sistemnya. Gitu. Artinya begitu misalnya ada daerah butuh dana gitu ya. Cepat-cepatlah dikeluarkan. Jangan ditahan, ditunda gitu. Ya, diproses birokrasi tahu sendiri ya. Kita ya gimana ya birokrasi panjang gitu ya. Sangat panjang kan. Nah, akhirnya membuat daerah-daerah ini ketinggal. Kayak gitu. Makanya kita tuh susah kalau sebenarnya kalau ngebahas tentang pendidikan di Indonesia yang notabene tidak menjadi prioritas. Kalau toh jadi, mohon maaf ya, kalau toh memang misalnya ada program, coba lihat aja programnya. Kalau kita searching gitu ya, dijadikan apa coba? Jadi TV, MBG. Nah, yang notabene apakah itu bisa langsung menyentuh pendidikannya langsung jadi baik? Ayo. Kalau bisa MBG itu bagus memang, tapi carilah orang-orang atau daerah-daerah yang membutuhkan. Nah, itu nggak ada klasifikasi. Iya, ini nggak satu Indonesia dipukul rata MBG. Bahkan kemarin terakhir kali ada ini ya, sekolah elit dapat MBG. Nah itu untuk apa? Mereka bahkan makannya lebih bergizi dari MBG itu. Gitu. Iyalah, jauh lah. Biasa makan salmon. Ini makan tahu tempe. Ya, biasa makan steak, makan tahu tempe. Gimana coba mau bergizi kan begitu, itu istilahnya gitu ya. Itu makanya sebenarnya kalau menurut Bapak pribadi ya, dari kacamata Bapak ya, sebenarnya Bapak setuju banget. Cuman kalau menurut Bapak harusnya diklasifikasikan. Enggak semua daerah dong yang butuh MBG, enggak semua daerah kok. Siapa bilang semua daerah butuh MBG? Coba aja cek searching di mana-mana. Enggak semua daerah gitu. Makanya Bapak tuh heran masalah pendidikan di kita itu gimana, apa relevansinya antara makanan yang secara langsung, secara instan dengan jangka pendek bisa meningkatkan pendidikan. Nggak gitu konsepnya tuh nggak gitu nah. Pak, katanya di luar negeri begitu. Iya, tapi mereka nggak langsung blek kayak kita. Mereka tuh punya iya. Ini saya kasih tahu ya. Ini contoh nih. Pak, negara-negara luar kan pakai makan gitu juga, maksudnya makan gitu. Iya, tapi mereka nggak kayak kita konsepnya. Konsepnya tuh jauh beda sama kita. Jauh banget. Sumpah tuh beda banget. Gimana Pak konsepnya? Biasanya ya, kalau teman-teman ya, kalau misalnya ke luar negeri itu, pada saat dia memproses masakan dan sebagainya, itu biasanya dapurnya itu ya lokasi sekolah. Ruangannya juga sekolah. Iya, sekolah juga. Gitu.
yang bukan, mohon maaf ya, bukan dapur di tempat tertentu gitu dibikin satu tempat yang sampai ribuan, kalau nggak salah 3.000 Terus atau 30.000. didistribusi. Itu tau nggak masaknya malam Mm-mm. besok siang baru dikasih. Apa ndak keracunan? Aduh, betul. Paham kan maksud Bapak kan? Paham. Gak efektivitas berarti. Ya nggak bisa. Itu nggak akan pernah bukan solutif gitu, bukan solusi untuk memecahkan masalah pendidikan di Indonesia gitu. Dan menjadi prioritas utama. Bukan. Yang pertama apa Pak? Tingkatkan kesejahteraan dulu. Dari pendidiknya. Dari pendidikan dulu lah. Ya gimana dia mau ngajar dengan tenang, sedangkan dia mikir, kreditanku gimana, utangku gimana, aku habis nih kerjaanku si asip, aduh, cicilan lagi nggak bisa. Itu dulu dah, urusan kantong perut bagian, itu dulu deh diutamakan, gitu ya. Itu yang penting. Jadi pendidikan tuh sebenarnya bagus banget ya, tapi itu tadi, utamakan dulu itu dulu deh. Nah, baru nanti bertahap, sudah dulu tingkat kesejahteraan dulu ditingkatin, ya kan? Nah, nanti itu akan terjadi seleksi alam. Paham kan sebabnya seleksi alam? Istilahnya gini, peminatnya akan tinggi, ya kan? Peminat akan tinggi. Nggak mungkin dong semua langsung diterima, betul, ya kan? Berarti perlu ada seleksi yang ketat. betul. Nah, buatkan uji kompetensi yang tinggi juga, yang sesuai, ya kan? Nah, otomatis yang masuk dan lulus dan berhasil menjadi guru adalah orang-orang pilihan. Kredibel semua. Otomatis itu. Iya. Coba perhatikan orang-orang yang punya kemampuan yang luar biasa. Tanya, apakah dia mau jadi guru? Ayo, coba tanya. Nggak ada. Malah profesi guru tuh, mohon maaf, yang hanya dipandang sebelah mata. Apa kerjanya? Guru. Ya Allah, kasihan ya. Betul. Nah, ini sejalan nih Pak sama kasus yang pernah saya lihat juga. Terutama kan sebenarnya saya dari Jawa ya. Baru kuliah keluar dari Pulau Jawa itu baru waktu masuk kuliah. Nah, saya melihat dimanapun jurusan yang berhubungan sama pendidikan, which is itu guru. Itu benar-benar, mohon maaf ya teman-teman semua, bukan merendahkan jurusan apapun, tapi orang-orang yang masuk jurusan pendidikan itu adalah orang yang tidak keterima di jurusan pilihan. Nah, jadi bagaimana kita mau meningkatkan prestasi anak-anak muridnya, gurunya aja, bukan orang yang kredibel gitu. Itu sudah. Paham kan, sudah kan? Nah, kadang sudah tahu kan di lapangan, kadang pernah di lapangan kan. Itu sudah. Gitu. Jadi, mohon maaf banget. Memang harusnya, mohon maaf ya, guru itu kuncinya adalah satu. Pertama, tolong dibayar tuh. Bapak tuh bukan kata dibayar mahal, enggak. Tolonglah dibayar layak. Selayaknya. Iya kan? Selayaknya lah dibayar, yang kira-kira notabene dia itu tidak perlu lagi untuk, mohon maaf, misalnya habis ini mikirkan si ini sih, janganlah gitu. Sudah saatnya guru itu, mohon maaf, ya hidupnya paling tidak dimudahkan, dienakan. Kenapa? Karena di luar negeri sendiri bahkan ada diskon khusus buat guru. Betul. Ya, coba searching-searchingnya kayak di Jepang gitu ya. Misalnya mau kayak di rumah, apa kerjanya guru? Dapat diskon. Ini mau beli sepeda motor, apa kerjanya? Guru, dapat diskon. Nah, artinya kalau begitu kan orang juga, ternyata guru ini luar biasa ya. Nah, orang jadi animo di masyarakat tuh tinggi. Nah, otomatis yang tadi, mohon maaf, yang pasti pengen kuliah kan otomatis berebut kan. Betul. Iya, aku pengen jadi guru deh, gitu. Kenapa? Guru loh, sejahtera banget, ya. Nah, pasti arahnya ke sana, gitu. Mungkin salah-salah profesi dokter udah jadi malas. Betul. Bahkan di Korea Selatan sendiri yang pendidikannya katanya salah satu terbagus ya di Asia, itu seleksi masuk perguruan tinggi di bidang pendidikan itu lebih sulit daripada memang. Iya begitu harusnya. Kita justru kebalikannya. Itu makanya mau gimana caranya coba. Iya kan?
Ya pasti susah, orang ini mikir, ngapain juga aku jadi, aduh, kamu nggak bisa ya sudah jadi guru aja. Pasti pikiran orang tuh begitu gitu. Makanya istilah guru tanpa tanda astaga itu sudah nggak relevan lagi, nggak bisa. Itu nggak bisa. Pendidikan tuh nggak bisa digitukan. Sudah nggak bisa lagi gitu ya. Pak, tapi Pak ada kan Pak guru-guru yang mungkin mendapatkan sertifikasi guru atau siapa bilang emang semua guru dapat? Waduh. Wah enggak, coba cek datanya. Enggak semua guru dapat sertifikasi guru. Emang juga banyak dapatnya? Enggak banyak juga dapatnya. Sedikit juga dapatnya. Gitu. Jadi terus gimana Pak? Ya kalau menurut Bapak, ya adalah, ya itu tadi, mungkin perlu ada rules model gitu ya. Atau mungkin kalau bisa ya memang punya standar yang khusus gitu. Untuk pendidikan. Khususnya, mohon maaf, ya nggak usah dibelikan TV, ya nggak usah dibelikan laptop apa yang kemarin Chromebook, mohon maaf ya, Chromebook sampai habis teh gitu ya. Lebih baik dananya ya dipakai untuk menambah kesejahteraan guru. Itu dulu deh yang paling penting. Biar orang tuh semuanya melirik ke situ. Oh pengen dong jadi guru, gitu. Ya kan? Makanya terus bagaimana Pak nasib guru yang ada? Ya guru yang ada otomatis kasih dia pelatihan, kasih dia pendidikan, tingkatkan lagi. Dia sudah jadi guru, dia apa pendidikan terakhir? S1, S2 kan? Kenapa enggak? Bener kan? Bener. Daripada beli Iya. daripada beli TV bagian aja. Lebih baik gurunya kalau ini menurut Bapak ya. Karena apapun itu juga ya pasti kan siswa juga langsung berhadapan sama guru. Betul. Ya kan, apapun itu ini menurut Bapak gitu ya. Mudah-mudahan ya juga teman-teman di rumah juga setuju gitu ya dengan ini kan cuma hanya pendapat Bapak ya. Artinya dari sudut pandang Bapak tuh seperti itu. Harusnya guru itulah dulu distandarkan pendidikannya. Dan juga tambah lagi sekolah-sekolah ini kan apalagi bicara tentang zonasi. Nah, sebenarnya tuh apa ya? Memang ini dilema sih di Indonesia. Karena pendidikan di Indonesia ini mohon maaf ya. Ada memang kasta kita bilang. Kita bisa bicara kasta. Iya, setuju. Benar kan? Benar. Nah, ini sekolah unggulan loh. Ini sekolah ini loh, ini yang inilah. Jadi kayak ada kastanya gitu, dibeda-bedain. Kayak gitu. Jadi yang bagus gimana Pak? Ya memang harusnya merata. Semua pendidikan tuh bagus. Cuman ya memang seleksi alam kan nggak bisa dibohongin. Iya. Benar kan? Benar. Kita nggak bisa melawan alam. Ya memang sekolah tersebut ya memang bagus, ya baik itu dari sistemnya, baik itu infrastrukturnya juga bagus, tenaga pendidiknya bagus, ya semuanya memang bagus gitu. Iya kan? Merata. Nah, harusnya memang kalau misalnya itu sudah berhasil, ini menurut Bapak ya, ini sudah berhasil. Ya udah sebarkan aja ke seluruh Indonesia model yang pendidikan yang itu. Iya kan? Biar semuanya sama. Misal, ya nggak ada lagi kasta. Ini ada sekolah unggulan misalnya, mohon maaf, dapat fasilitas misalnya IELTS apa namanya kayak tes IELTS gitu. Itu kan bayar kan harusnya kan. Di sekolah itu gratis. Nah harusnya bayar tuh. Itu gratis pembimbingannya. Yang sekolah bagus tuh dapat gratis terus peralatannya juga semuanya udah bagus. Bahkan ya mohon maaf ya ruangan juga AC ya. Pasti kan itu aja udah beda gitu. Nah kenapa nggak semua disamakan? Ayo, iya kan? Semuanya dibikin sama, gitu. Harusnya bisa. Harusnya bisa banget. Ya kan 300-an triliun per tahun kan daripada dibuat buat dimakan jatuhnya ke toilet kan. Mending dibikinkan itu. Setuju sih Pak, masalah kasta yang seperti Bapak bilang. Betul. Karena kenapa dari kompetisi ataupun dari daya saing siswa-siswa ataupun mahasiswa sendiri itu juga tergantung dari pendidikan dasarnya yang dulunya dia apakah sekolahnya memang memiliki akses yang sama atau karena banyak teman-teman saya Pak yang mungkin sekolah dasarnya menengah sampai atasnya itu mereka di sekolah internasional mungkin. Nah, itu. Walaupun sekolah yang gak usah lah internasional. Sekolah negeri pun tapi akreditasi ya ada tahu. Itu sangat-sangat beda sekali. Jomplang kan? Jomplang banget kan sama sekolah-sekolah yang enggak. Kasihan sebenarnya. Kurikulumnya bahkan. Kasihan.
Itu kasihan pokoknya. Udah gitu aja sudah. Jadi kita tuh apalagi itu yang di kota loh ya. Kita geser kota juga tapi di pinggir kota. Daerah. Masuk ke gang, beda lagi tuh. Oh iya. Oh, beda lagi. Gang, pinggir kota, beda lagi. Pinggir kota dalam gang, beda lagi. Waduh. Oh iya kan? Benar. Bayangin tuh. Saking beda-bedanya kayak apa pendidikan di kita gitu. Kesian memang Bapak kadang-kadang lihat gitu. Karena nggak dilirik. Iya. Nggak dilirik gitu. Nah, sedangkan itu adalah memahami bagaimana keterbutuhan memang di industri kan semuanya dari situ berasalnya. Iya. Kalau misalnya anak-anak itu dilatih, misalnya baik itu dari komunikasinya, bahasanya, mungkin ada memang harus, kan biasanya kalau sekolah internasional kan wajib berbahasa Inggris ya untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau misalnya semua sekolah diperlakukan begitu, bagus. Cuma pertanyaannya apakah bisa? Guru ya baik itu gurunya bisa, emang bisa kan? Nah, itu jadi PR sebenarnya. Gitu. Ya kan? Apakah metodenya juga sama ngajarnya? Pendekatannya sama? Nggak bisa juga. Karena memang ada juga beberapa daerah itu nggak sama. Metode pengajaran apa segala juga beda. Gitu. Makanya menurut Bapak memang PR banget memang di kita ya masalah pendidikan ya. Apalagi relevansinya dengan dunia industri. Yang memang dunia industri ini kan segala-galanya kan semua harus cepat-cepat. Semua harus serba orang-orang yang memang harus punya pengalaman yang luar biasa di dalamnya. Sedangkan kita sendiri juga lihat sendiri ya kalau lowongan pekerjaan syarat-syaratnya wow ya gimana? Iya level-level dewa sudah. Padahal di upah juga nggak seberapa, kasihan. Ya kadang-kadang kayak gitulah di kita ini nggak, karena memang ini memang terjadi di negara-negara yang memang mayoritas masyarakatnya itu memang penduduknya banyak tapi tingkat pendidikannya rendah. Gitu. Ada memang negara yang notabene yang mirip-mirip sama negara kita. Contohnya kayak India gitu ya. India itu kan termasuk tenaga kerja yang murah banget ya. Nah, mohon maaf ya sampaikan. Nah, jadi ada memang kalau jangan kaget kalau misalnya kalau kita ke India gitu ngeliat kok banyak banget pekerjaan nih. Karena gajinya tuh murah banget. Jadi pegawainya tuh banyak banget gitu. Karena banyak penduduk tapi mereka nggak bisa nanganin, akhirnya upahnya jadi murah. Gitu. Tapi kita nggak bahas mata kuliah ya. Ini ada mata kuliahnya memang pembahasannya tuh ada. Ada. Kurvanya bahkan ada di dalam ekonomi internasional ya kalau kita ngebahas mata kuliah itu. Gitu ya. Cuman intinya adalah itu berhubungan pertama dengan konsep investasi. Gitu. Investasi. Jadi boleh penduduk banyak, tapi investasi juga harus besar, harus banyak, gitu. Nah, bicara investasi, ini banyak PR di Indonesia, ya. Ya kita tahu sendirilah kayak apa PR di Indonesia tentang investasi, ya. Itu harus ada kestabilan politiknya, ya kan. Bicara politik berarti bicara tentang bagaimana masyarakat secara keseluruhan. Karena bicara politik ini nggak gampang, kan begitu. Selain itu, bahas politik, stabilan politik, bicara lagi bagaimana kondisi ekonomi saat ini. Nah, ekonomi saat ini, Indonesia itu sangat tergantung dengan keadaan luar negeri. Ya, kenapa Pak? Ya mohon maaf, kita hampir semua produk itu impor. Coba aja. Semua yang mana nggak impor di sini? Semuanya impor, gitu. Artinya apa? Kita ketergantungan sama luar. Kan begitu konsepnya. Nah, kalau misalnya keran, mohon maaf, produk impor ditutup, kita nggak bisa lagi, kita nggak bisa belanja, kita nggak bisa menikmati, kan nggak bisa juga kan konsepnya gitu. Nah, sedangkan produk-produk luar, ya kalau misalnya notabene yang mau menerima uang juga, ini bicara kalau moneter ya mohon maaf ya, dia pasti akan nggak mungkin mau menerima rupiah. Emang ada yang mau menerima rupiah? Iya, kan nggak mau gitu. Nah makanya PR banget sebenarnya. Jadi kalau menurut teori memang harusnya jumlah tenaga kerja dengan jumlah investasi atau kapital gitu ya, itu harusnya balance. Tapi untuk mencapai balance itu sangat susah gitu, ya kan? Kenapa Pak? Iya bahasanya penduduk kita tuh
udah banyak duluan gitu. Sedangkan ya mohon maaf, sarana mau orang investasi lihat infrastrukturnya sanggup nggak? Ya kan? Pasti orang berbicara tentang investasi. Mohon maaf, dia kan akan ngeliat nih, pelabuhannya siap nggak? Ayo, regulasinya siap nggak? Ayo, jalan menuju akses ke tempat industrinya siap nggak? Betul. Ayo, kan nggak bisa gitu. Makanya PR banget di Indonesia. Ya, Bapak sih kadang-kadang bingung juga gitu ya. Terus solusinya gimana, Pak? Kayak begitu. Ya mungkin ya paling paling menurut Bapak paling bagus adalah ya diperbaiki dari atas dulu. Iya. Bukan dari bawah. Dari atas dulu. Gitu. Yang atas siapa, Pak? Mohon maaf, politik. Pemangku kebijakannya. Iya, pemangku kebijakan dulu. Kenapa? Karena mungkin kemarin kan ada kita seminar di atas tuh ya, ramai itu ya. Ya ujung-ujungnya apa coba yang dibahas? Regulasi kan? Betul. Pengusaha siap. Ayo, pengusaha udah siap loh kemarin tuh. Modal ada. Modal sudah ada. Ayo, tenaga kerja otomatis udah pasti ada. Kan begitu. Terus dia bilang SDM. Kemarin loh ada dosennya sudah. Kami siap. Sanggup kan katanya? Sanggup dia bilang. Ayo. Terus jadi permasalahan apa? Regulasi kan? Nah, regulasi ini kan paling atas nih. Betul. Nah, sedangkan ya regulasinya ya seperti itu. Itu kan pasti hubungannya dengan politik. Itu dulu yang diperbaiki. Ya makanya wajar aja kalau misalnya ya masyarakat kesal-kesal gitu ya. Bau-baunya pasti ujung-ujungnya kayak ke politik. Ya memang nyatanya begitu. Gitu. Memang yang kepala akar dari Nah, itu sudah penyebabnya. Memang dari situ. Serius. Gitu. Makanya kalau misalnya Bapak kadang-kadang tuh makanya bilang kalau SDM, SDM gitu loh bagus-bagus. Serius. Bapak tuh gak bercanda, bagus banget. Gitu. Kok bisa, Pak? Ya, Bapak tuh sering kalau kita nggak usah yuk. Kemarin ini disclaimer aja ya, maksudnya kalau di Jerman aja Bapak tuh kan ketemu tuh orang Indonesia tuh banyak kan. Memang tuh itu orang-orang hebat loh menurut Bapak. Bapak tanya nggak, kamu ngapain ke sini? Kenapa nggak ke Indonesia? Pak, di sini penghasilannya jauh. Iya kan? Terus dia bilang lagi, Pak, kalau saya di Indonesia emang bisa kayak begini. Seperti itu. Nasibnya mungkin berbeda. Iya. Pasti. Iya kan, benar kan? Dia bilang begitu loh. Bayangin. Terus Bapak tanya, oh berarti kamu ini bagus dong, pintar. Enggak, Pak, saya pas-pasan aja. Katanya, nasib aja katanya bisa kayak gini. Cuman memang bedanya, saya berani. Oke. Itu aja bedanya. Dia bedanya cuma berani aja. Berani untuk keluar dari zona nyaman. Iya, tekadnya. Emang bisa bahasa Jerman? Enggak. Waktu itu dia nggak bisa. Dia nggak bisa sama sekali bahasa Jerman. Gitu. Dia belajar. Mau nggak mau. Gitu. Suka nggak suka harus belajar. Gitu. Ini sama istilahnya. Ada orang yang kayak naik gunung gitu ya. Naik gunung itu kan nanjangnya ke atas gitu ya. Susah gitu ya. Tapi nanti kalau sudah sampai puncak, dia mau turun ke bawah gampang. Dia tinggal lungsuran aja ke bawah. Ya kan begitu. Nah kalau kita nih enggak, kita tuh maunya langsung ke bawah. Enak gitu naik ke bawah kan. Tapi begitu sudah bawah naik ke atas setengah mati. Nah gitu. Jadi konsepnya itu harusnya menurut Bapak memang ya kita memang harus berani keluar dari zona nyaman. Gitu. Jadi ya kita harus belajar sendiri karena memang pendidikan di Indonesia ya notabene ya memang apa adanya seperti itu. Jadi kalau memang mau bagus ya harus keluar dari zona itu. Setuju sih Pak. Karena saya melihat juga dari teman-teman saya, mungkin orang-orang yang pernah saya temui, kita tuh bukan kurang pintar, kita bukan kurang pintar. Bukan, siapa bilang orang kita pintar-pintar? Jauh. Bahkan kalau misalnya kita compare atau kita berkompetisi dengan teman-teman yang di luar negeri, itu juga nggak ketinggalan kok. Cuman permasalahannya satu itu keberanian. Keberaniannya nggak ada. Tekadnya nggak ada. Karena sistem yang kita dari kecil itu membuat kita tidak se-freedom mereka. Betul. Itu betul banget. Doktrin. Setuju. Sih betul. sampai saat ini. Betul. Setuju Bapak. Jadi gini, yang Bapak perhatikan gitu ya. Di luar memang pendidikannya emang beda banget sama kita. Mereka anak kecil aja dari kecil ya.
mereka itu sudah diajarkan untuk berani presentasi di kelas. Betul. Mungkin presentasinya tuh nggak penting-penting banget. Iya. Misalnya nih contoh, ceritakan tentang kegiatan kamu kemarin. Otomatis harusnya bisa jawab dong, ya kan? Terus ditanya lagi yang simpel-simpel aja, apa sih kerjaan orang tua misalnya, seperti itu, jelasin. Jadi yang istilahnya anak-anak itu bisa memacu pengetahuan yang sederhana levelnya. Nah, anak-anak di luar itu berani untuk tampil gitu. Dan mohon maaf, tidak ada kata yang istilahnya salah gitu. Nggak ada kata-kata istilah kamu salah, nggak ada. Dia maju ke depan itu aja udah dapat poin, kan begitu. Nah, kalau misal kita mau gitu bisa nggak Pak? Ya bisa banget. Cuman biasanya kan yang begitu kalau di Indonesia biasanya itu yang sudah levelnya udah tinggi, maksudnya yang sudah mungkin SMA misalnya, ya kan, mungkin SMP juga sudah kelas 3 misalnya, baru bisa yang seperti itu gitu. Sedangkan yang kecil-kecil dari SD kelas 1 kan nggak mungkin disuruh ke depan, mungkin nangis kan, bisa nangis dia gitu. Kepercayaan dirinya. Betul, memang mungkin beda budaya ya mungkin ya. Ini pengalaman mungkin kayaknya beda budaya sih kayaknya sih. Cuman memang harusnya memang di kita metode-metode begitu mungkin sudah bisa kita terapkan sih gitu. Memang kenapa? Karena memang di negara luar kan dia memang antusias terhadap pendidikan memang sangat-sangat luar biasa ya. Bicara tentang fasilitas, nggak main-main loh. Di sana hampir ya kalau bilang tentang lapangan, semuanya punya lapangan dan lapangannya itu nggak main-main, bagus semua gitu. Ya kan? Sarana prasarananya lengkap gitu. Kalau ngajarin basket betul-betul ngajarin basket, bahasanya gitu. Ngajarin poli itu betul-betul ngajarin poli. Itu istilahnya gitu. Nah, sudah saatnya memang harusnya memang dari atas. Ini menurut Bapak ya, yang memang harus lebih intensif gitu ya. Gimana caranya supaya bisa memajukan pendidikan di Indonesia supaya bisa ada relevansinya dengan dunia industri gitu. Nah, apalagi mohon maaf, industri ini juga kadang-kadang ngadi-ngadi nih. Kenapa? Harus pengalaman 2 tahun. Usia 25, paling tua. Itu gimana logikanya coba? Emang anak memang dari belasan tahun sudah kerja. Logikanya gimana? Kan gitu kan logikanya kan. Nah, kalau makanya itu juga sebenarnya muatan di dalam regulasi. Betul. Setuju. Kalau memang regulasi menyatakan tidak boleh ada ini dan ditegas, bukan hanya regulasi tapi ditindak tegas. Begitu. Terus pembayaran upah harus betul-betul sesuai dan standar. Kalau tidak dihukum. Tapi jangan main-main. Gitu nah. Ya kan? Kalau kita kan mohon maaf, coba perhatikan orang ngasih upah di bawah standar. Betul. Kadang-kadang ditanya bisa marah, bisa tersinggung. Pokoknya udah kayaknya itu upah di sini tuh kayak jatuhnya kayak sensitif. Kayak gitu. Harusnya kalau kita di negara-negara maju, upah itu bahkan udah dijelasin. Kalau kita mau melamar bagian ini, itu di dalam di bawahnya itu ada penjelasannya. Upahnya sekian per jamnya sekian. Terus dapatnya ini. Jadi mindset kita juga pengen kerja udah ada gambaran gitu. Ya kan? Jadi nggak putih abu-abu gitu. Betul. Mau kerja di tempat A, mau kerja tempat B itu udah jelas, standarnya ada, aturan mainnya ada. Ya kan begitu. Kita kadang-kadang lihat gaji sudah nggak karuan, udah nggak jelas, sesuka hati. Kan gitu, standarnya udah nggak standar. Dari situ aja gimana mau meningkatkan kapasitas kalau yang ada aja udah sakit-sakitan, ya kan? Itu sih kalau ini menurut pandangan Bapak ya, sebagai mungkin dari pihak akademisi yang mungkin sering ke lapangan gitu ya. Memang kenyataannya memang begitu di Indonesia gitu. Kalau bahas seperti ini lumayan kompleks ya, sangat kompleks banget. Kompleks banget gitu. Dan Bapak kebiasaan tuh kalau di kelas pakai data ya. Betul. Kita sendiri ya. Kalau Bapak tuh nggak pengen kita istilahnya ngomong itu cuma ngomong doang gitu. Harus ada buktinya. Based on data. Iya, based on data dong. Nggak boleh ngomong sembarangan gitu. Terus kita juga harus bisa kasih solusi. Betul.
gitu. Baik itu mengaca dari mungkin boleh dari negara maju atau mungkin dari pemikiran kita sendiri boleh, nggak apa-apa. Kita kan mengcompare kan begitu. Artinya di luar tuh begini loh, ya kan, negara-negara maju tuh rata-rata tuh seperti ini. Dia solusinya tuh sebenarnya sudah ada. Solusi itu sudah ada sebenarnya. Gitu. Tinggal kita mau pakai nggak metode gitu. Implementasikan. Iya, mengimplementasikan nggak gitu. Kadang-kadang kan, mohon maaf, di kita sendiri, ya tahu sendirilah, di kita kan emang ya kan banyak kepentingan gitu. Maka kembali lagi deh dari atas sebenarnya. Gitu. Regulasi sebenarnya. Iya, dari regulasi. Tapi bukan hanya regulasi aja, diawasin. Ya diawasin benar-benar. Jadi kalau misalnya ada upah yang ini, terus ada wadah pengaduannya, kayak gitu. Panjang lah. Di Indonesia tuh banyak banget tuh, nggak selesai. 2 hari 2 malam juga nggak selesai ngebahas ini. Iya, PR banget Indonesia. Nah, sebenarnya banyak banget nih Pak yang pengen kita diskusikan ya, karena luar biasa sekali ya, karena keterbatasan waktu mungkin ya teman-teman. Tapi nanti tenang aja, mungkin setelah ini juga akan ada episode-episode berikutnya ya, semoga. Nah, jadi sesuai dengan topik yang kita bahas kali ini tadi Pak, pendidikan versus kebutuhan industri, siapa yang harus menyesuaikan. Sebenarnya kedua hal tersebut itu harusnya berbarengan, nggak boleh pendidikan yang lebih diuntungkan dulu benar. Ataupun industri, karena nggak bisa, karena dari mereka itu bukan substitusi ya, tapi komplementer. Iya, saling melengkapi, benar. Setuju. Harusnya begitu memang. Jadi sebenarnya pertanyaannya siapakah yang harus diunggulkan dulu, tapi bagaimana kita memadukan antara kedua hal itu. Betul. Mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan di sini dulu. Siap. Pak. Nanti problem. Aman. Lanjutkan kembali di episode berikutnya. Aman. Siap. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Pak Tommy selaku narasumber di podcast kita pada hari ini. Terima kasih atas ilmunya, sharingnya, informasinya, dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Siap, aman. Ya. Untuk itu, bagi teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya untuk menonton podcast ini, dan saya ucapkan selamat berjumpa kembali di episode berikutnya.